Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Rizal Zailani, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis. Kami dari kelompok 13 akan membahas materi mengenai Good Corporate Governance. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Nadia Mutiasari dengan NIM 0322087. Lalu ada Reza Iriana Pratama dengan NIM 0321102. Dan juga ada Alwan Azmi Lubis dengan NIM 0321114. Untuk pembahasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau disingkat dengan GCG adalah konsep yang mengacu pada praktik-praktik terbaik yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi sebuah perusahaan. Konsep ini melibatkan struktur organisasi, sistem pengawasan, dan perilaku yang bertanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perusahaan, termasuk dewan direksi, manajemen, pemegang saham, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip umum dari Good Corporate Governance. Yang pertama ada keterbukaan dan transparansi. Yang kedua, tanggung jawab direksi dan manajemen. Yang ketiga, pengawasan yang efektif. Yang keempat, etika dan integritas. Yang kelima, perlindungan hak pemegang saham. Dan yang keenam, ada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mari kita jelaskan lebih lanjut. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai keterbukaan dan transparansi. Maksudnya gimana ya? Keterbukaan dan transparansi ini maksudnya adalah perusahaan harus menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan, termasuk informasi mengenai kinerja keuangannya seperti apa, lalu operasionalnya, dan juga risiko perusahaan. Yang kedua, tanggung jawab direksi dan manajemen. Nah, maksudnya seperti apa gitu ya? Maksudnya adalah direksi dan manajemen harus bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang bijaksana dan juga mengelola perusahaan dengan itikat yang baik demi kepentingan semua pemangku perusahaan. Untuk pembahasan selanjutnya, yang ketiga yaitu mengenai pengawasan. Maksudnya adalah dalam Good Corporate Governance, perusahaan harus memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk mengawasi tindakan direksi dan juga manajemen. Yang keempat yaitu etika dan integritas. Maksudnya perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip etika yang tinggi dan mempromosikan integritas dalam semua aspek operasionalnya. Yang kelima yaitu mengenai perlindungan hak pemegang saham. Maksudnya, perusahaan harus memastikan perlindungan hak pemegang saham minoritas dan memperlakukan semua pemegang saham dengan adil. Dan penjelasan yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan. Maksudnya adalah perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dan juga lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan. Materi yang selanjutnya adalah manfaat dari Good Corporate Governance. Apa sih manfaatnya dari Good Corporate Governance atau yang sering disebut dengan GCG ini ya? Implementasi Good Corporate Governance memberikan beberapa manfaat, termasuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, meminimalkan risiko hukum dan reputasi, meningkatkan akses modal, meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan, dan juga meningkatkan keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Penerapan konsep Good Corporate Governance tidak hanya relevan untuk perusahaan publik, tapi juga berlaku untuk perusahaan swasta, organisasi non-profit, dan juga entitas bisnis lainnya. Dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Reza, dan juga Alwan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada rekan saya, Saudara Nadia, yang telah memaparkan materi sebelumnya. Next, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang latar belakang perkembangan Good Corporate Government. Nah,
Berikut adalah beberapa latar belakang yang mendorong perkembangan good corporate government. Yang pertama yaitu ada skandal korporasi. Nah, apa itu skandal korporasi? Yaitu kayak banyaknya kecurangan-kecurangan yang terjadi di perusahaan. Baik itu antara internal perusahaan kecurangannya ataupun antara pihak internal dan eksternal gitu ya, kayak penyalahgunaan jabatan, kayak pemalsuan catatan akuntansi untuk memperoleh keuntungan pribadi ya, kecurangan-kecurangan seperti itulah. Nah, terus yang kedua yaitu ada tuntutan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Nah, itu ada tuntutan daripada pemegang saham dan pemangku kepentingan karena apa? Untuk mengetahui lebih jelas gitu transparansi atau bagaimana keadaan di dalam perusahaan itu tanpa adanya yang ditutup-tutup gitu tentang perkembangan GCG ini. Nah, untuk selanjutnya itu ada perkembangan regulasi dan standar. Terus yang keempat ada globalisasi dan investor internasional ya. Yang kelima yaitu ada pengembangan pemikiran dari manajemen. Nah, mungkin di sini ada 5 poin yang dibahas ya untuk sebagai acuan gitu ya tentang apa, tentang latar belakang perkembangan good corporate government. Next. Nah, mohon maaf. Nah, selanjutnya itu ada faktor lanjutan perkembangan good corporate government. Nah, di sini ada yang pertama itu perubahan paradigma bisnis. Sesuai dengan perkembangan ya, dan mungkin karena banyaknya kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi gitu ya. Terus yang kedua yaitu ada permintaan pemangku kepentingan, yaitu tadi investor dan para pemegang saham lainnya. Terus yang ketiga yaitu investor bertanggung jawab atau responsible investing. Yang keempat yaitu ada perkembangan teknologi dan informasi. Dan yang kelima ada regulasi yang diperketat, udah jelas. Yang keenam itu ada keuntungan kompetitif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya yaitu cara-cara penegakan kode etik. Nah, di sini ada beberapa cara penegakan kode etik, yaitu diantaranya yang pertama komunikasi dan pendidikan. Nah, komunikasi dan pendidikan ini yaitu memberikan pemahaman kode etik mengenai isi dan implikasinya, lalu memberikan pelatihan kode etik kepada karyawan. Yang kedua yaitu membentukkan kebijakan dan prosedur. Nah, pembentukan kebijakan dan prosedur ini yaitu membangun kebijakan dan prosedur yang spesifik dalam menegakkan kode etik. Lalu kebijakan dan prosedur ini mencakup pelaporan pelanggaran, investigasi, dan sanksi yang sesuai. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu mekanisme pelaporan. Mekanisme pelaporan ini membuat mekanisme pelaporan yang aman dan terpercaya seperti saluran komunikasi yang terbuka, hotline etika, atau sistem pelaporan anonim. Lalu memastikan bahwa semua pelaporan diterima dan ditangani dengan serius. Yang selanjutnya yang keempat yaitu ada investigasi pelanggaran. Investigasi pelanggaran ini mengadakan investigasi terhadap laporan pelanggaran dengan independen dan objektif, lalu menggunakan tim yang terlatih dan memiliki keahlian dalam penyelidikan. Yang selanjutnya yaitu sanksi dan konsekuensi. Sanksi dan konsekuensi ini menetapkan sanksi yang tegas untuk pelanggaran kode etik, lalu memastikan konsistensi dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang sama. Lalu ada pengawasan dan pemeriksaan. Pengawasan dan pemeriksaan ini melakukan audit dan pemeriksaan internal secara berkala, lalu melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan kode etik. Yang terakhir yaitu ada kepedulian dan budaya organisasi. Kepedulian dan budaya organisasi ini mendorong adopsi budaya organisasi yang kuat dalam mendukung kepatuhan terhadap kode etik.
lalu memastikan bahwa nilai-nilai etika dan integritas ditegaskan dan diterapkan oleh pimpinan dan anggota organisasi secara konsisten. Terima kasih. Nah, mungkin itu beberapa pemaparan materi dari kelompok kami ya. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memaparkan materinya. Mungkin kesimpulan dari presentasi ini yaitu Good Corporate Government bertujuan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan dalam operasional perusahaan. Penerapan konsep Good Corporate Government tidak hanya relevan untuk perusahaan publik, tetapi juga berlaku untuk perusahaan swasta, organisasi non-profit, dan entitas bisnis lainnya. Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mempromosikan kepatuhan terhadap kode etik dengan mengintegrasikan penegakan kode etik dalam seluruh aspek organisasi dan melibatkan semua anggota organisasi dalam prosesnya gitu ya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.